Saya Aurelia Anastasia dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aurelia Anastasia, Azalaki Favaregi, dan Nabila Zahra Putri. Baiklah, materi akan disampaikan kepada Nabila Zahra Putri. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. 1. Pengertian teori administrasi negara atau publik. Secara umum, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan pemerintah atau aparatur negara untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Ilmu administrasi ini juga membahas kebijakan publik, administrasi pembangunan tujuan negara, serta etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Administrasi negara juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat untuk mengatur proses pengelolaan organisasi yang ada dalam suatu masyarakat untuk dapat berjalan dengan baik. Terdapat 3 elemen penting dalam administrasi tersebut apabila dibahas dalam konteks ilmu sosial, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pengertian administrasi negara dalam arti sempit. Administrasi merupakan kegiatan yang meliputi pekerjaan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, dan yang lainnya dengan memiliki sifat teknis ketatausahaan. Pengertian administrasi dalam arti luas. Administrasi merupakan kegiatan manusia yang kooperatif dengan memiliki 8 unsur, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi atau tata hubungan, informasi atau tata usaha, personalia atau kepegawaian, finansial atau keuangan, material atau pembukuan, serta humas atau hubungan masyarakat. Pengertian administrasi menurut para ahli. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo adalah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah atau pejabat tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya tanpa administrasi ini. Menurut George Jordan, dirumuskan sebagai keseluruhan proses baik yang dilakukan perseorangan ataupun organisasi yang berkaitan dengan penerapan ataupun pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Menurut Dick Waldo, administrasi negara merupakan suatu manajemen dan organisasi. B. Administrasi negara merupakan suatu seni tentang manajemen. Tipe-tipe teori administrasi negara atau publik. 1. Teori deskriptif eksplanatif, memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum. 2. Teori normatif, bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. 3. Teori asumtif, menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial di balik teori atau proposisi yang hendak dibangun. 4. Teori instrumental, merupakan tindakan lanjut dari proposisi karena misalnya, jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu karena ini dan itu, atau jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, maka strategi teknik alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya. Tiga, paradigma dalam administrasi negara atau publik. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang.
Menurut Thomas S. Kuhn, mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Menurut Robert Golembski, menganggap bahwa standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya. Fokus mempersoalkan apa kajian atau cara bagaimana memecahkan persoalan, sedangkan lokus mempersoalkan di mana lokasi atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan. Administrasi publik tradisional atau klasik atau old public administration. Administrasi publik klasik sebagaimana yang dijelaskan oleh Teguh Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dari Perilaku Moderasi ke Good Governance. Pada masa perkembangan awal, administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik, terinstitusionalisasi dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hierarki yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi sehingga sangat sentralistik dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal termasuk pemberian pelayanan publik. Manajemen publik baru atau New Public Management. Paradigma New Public Management muncul pada tahun 1980-an dan masih berkembang sampai sekarang. Paradigma ini mencoba memperbaiki kinerja pemerintah yang lamban dalam memberikan pelayanan publik dengan coba memasukkan prinsip atau semangat kewirausahaan seperti yang ada dalam organisasi sektor privat ke organisasi publik, memberikan sentuhan kompetisi untuk menghasilkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang tinggi dalam organisasi publik. Selanjutnya, pelayanan publik baru atau New Public Service. New Public Service dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma Old Public Administration dan New Public Management yang dirasa belum memberikan dampak kesejahteraan dan malah menyebarkan ketidakadilan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat harusnya dianggap sebagai warga negara dan bukannya klien atau pemilih seperti dalam paradigma Old Public Administration atau customer yang diusung oleh paradigma New Public Management. Nicholas Henry mengelompokkan berdasarkan 5 paradigma. Yang pertama yaitu dikotomi politik dan administrasi pada tahun 1990 sampai 1926 yang menjelaskan dan bertitik tekan pada lokus di mana administrasi publik seharusnya diletakkan. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Di masa ini, lokus administrasi publik kurang diperhatikan dan fokusnya adalah prinsip-prinsip manajerial yang dipandang telah berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan lingkungan budaya. Selanjutnya, yang ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Pada fase ini, sebagian besar adalah usaha membangun kembali hubungan antara administrasi publik dan ilmu politik. Yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi di tahun 1956 sampai 1970. Pada masa ini, administrasi publik tetap menggunakan paradigma ilmu administrasi dengan mengembangkan pemahaman sosial psikologi dan analisis sistem sebagai pelengkapnya. Yang kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik pada tahun 1970 sampai saat ini. Yang merupakan satu proses pembaruan yang valid, yaitu lokus administrasi publik tidak semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi.
Di balik semua urutan paradigma tersebut, governance atau sekarang lebih dikenal dengan good governance bisa dikatakan menyempurnakan konsep-konsep sebelumnya. Pada konsep good governance, partisipasi dari aktor bisnis dan masyarakat sangat ditekankan dengan tujuan agar tercapainya kebijakan pemerintahan yang dapat menyentuh semua aspek kebutuhan masyarakat, baik itu untuk sektor privat maupun untuk masyarakat pada umumnya. Yang materi keempat, fungsi teori administrasi negara atau publik. Menurut Gerald E. Chayden, fungsi administrasi publik diantaranya yaitu yang pertama, fungsi tradisional, meliputi hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perpajakan, dan kesejahteraan umum. Yang kedua, fungsi hak asasi manusia. Negara yang berlandaskan tatanan demokrasi harus melayani dan melindungi publik secara adil. Fungsi hak asasi manusia administrasi publik meliputi perlindungan HAM, privasi, dan pengendalian penduduk. Yang ketiga, fungsi manajemen ekonomi. Masalah ekonomi merupakan tanggung jawab administrasi publik dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta. Dalam hal ini, administrasi publik bisa berperan langsung maupun dalam pembuatan regulasi. Yang keempat, fungsi pembangunan bangsa. Fungsi administrasi publik ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi? Halo? Apakah suara saya terdengar? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan masih atau terdengar. tanggapan dari kelompok lain, kami tutup dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.